Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan share, agar banyak orang yang tahu dan bisa menikmati konten ini. Suasana sore di Jakarta begitu sibuk, jalanan dipenuhi kendaraan yang berdesakan, suara klakson menggema di mana-mana, dan udara terasa lebih panas dari biasanya. Maklum, hari ini adalah H-3 Lebaran. Aku duduk di dalam mobil bersama suamiku, Dimas, pria yang sudah menemaniku selama 5 tahun terakhir. Aku menatap wajahnya yang fokus menyetir, lalu tersenyum kecil. Akhirnya kita bisa mudik lagi ke kampung ya, Mas. Dimas mengangguk tanpa menoleh. Iya, tapi jalanan pasti macet banget. Nggak apa-apa, yang penting bisa ketemu keluarga. Aku udah kangen banget sama ibu, kataku sambil menatap ponsel, melihat pesan-pesan dari ibu yang menanyakan kapan kami tiba. Dimas hanya membalas dengan gumaman singkat. Aku pikir dia hanya lelah setelah bekerja keras selama ini. Aku mencoba mengabaikan sikapnya yang belakangan terasa dingin dan jauh. Tapi tanpa kusadari, ada sesuatu yang disembunyikannya. Sesuatu yang akan menghancurkan hidupku dalam sekejap malam. Kami akhirnya tiba di rest area untuk istirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan. Aku turun untuk membeli kopi, meninggalkan Dimas yang tetap duduk di dalam mobil. Namun saat aku kembali, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku hampir berhenti. Dimas sedang menelepon seseorang dengan ekspresi yang penuh kelembutan, sesuatu yang sudah lama tidak kulihat darinya. Iya sayang, aku juga kangen banget. Aku janji setelah Lebaran kita bisa liburan bareng ya. Aku bakal kasih kejutan buat kamu. Mataku membelalak. Aku berdiri terpaku, tubuhku gemetar. Hanya dalam 1 detik, aku menyadari bahwa suamiku telah berkhianat. Dan saat itu juga, aku tahu, Lebaran kali ini akan menjadi yang paling menyakitkan dalam hidupku. Berikut ini adalah kisah lengkapnya, selamat mendengarkan dan menikmati. Lebaran tinggal menghitung hari. Jalanan ibu kota mulai padat oleh pemudik, pusat perbelanjaan semakin ramai, dan suara takbir dari masjid-masjid kecil mulai terdengar di kejauhan. Di dalam rumah, aku, Naila, sibuk mengemas koper. Setiap tahun, aku yang selalu mengurus segalanya. Tiket perjalanan, oleh-oleh untuk keluarga, bahkan angpau untuk keponakan-keponakan di kampung halaman suamiku Dimas. Aku sudah terbiasa menjadi istri yang mengatur semuanya tanpa keluhan. Namun kali ini ada yang terasa berbeda. Dimas tidak menunjukkan antusiasme seperti biasanya. Biasanya seminggu sebelum Lebaran dia akan semangat membicarakan mudik. Dia akan sibuk mengingatkan aku untuk tidak lupa membawa baju terbaiknya atau menanyakan oleh-oleh apa yang harus dibawa untuk ibunya. Tapi tahun ini, dia bahkan tidak menyebut soal mudik sama sekali. Ketika aku bertanya, dia hanya menjawab singkat, tanpa menoleh dari layar ponselnya. Kamu duluan aja, aku nyusul. Ada kerjaan mendadak. Aku menatapnya lekat-lekat, mencari perubahan di wajahnya. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Aku yakin itu. Tapi aku mencoba berpikir positif. Dimas memang bekerja di perusahaan konstruksi besar dan sering mendapat tugas mendadak. Aku menenangkan diri, berpikir bahwa mungkin dia benar-benar sibuk. Namun, firasatku berubah menjadi kecurigaan saat aku tidak sengaja melihat notifikasi di layar HP-nya yang tergeletak di meja makan. Jangan lupa janjinya ya sayang. Aku udah booking hotel buat kita Lebaran nanti. Aku terpaku. Tanganku langsung gemetar. Apa maksudnya ini? Jantungku berdetak lebih cepat. Aku tidak bisa langsung bereaksi. Aku hanya menelan ludah, berusaha mengendalikan gejolak emosiku yang tiba-tiba meluap-luap. Aku melirik ke arah Dimas yang masih asyik mengetik di laptopnya, seolah tidak ada yang terjadi. Dia bahkan tidak sadar aku membaca pesan itu. Hatiku terasa sesak. Aku mencoba menenangkan diri dan berpikir jernih. Aku butuh bukti lebih kuat sebelum menuduhnya. Malam itu, saat Dimas sudah tertidur, aku mengambil ponselnya yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Tanganku sedikit gemetar saat membuka aplikasi chat, dan di sanalah aku melihatnya, chat panjang penuh kemesraan dengan seorang wanita bernama Maya. Aku nggak sabar nunggu liburan kita di Bali nanti. Kamu udah bilang ke istrimu belum? Tenang, aku bilang aku ada kerjaan.
Dia pasti nggak curiga, dia terlalu percaya sama aku. Hahaha. Aku menggigit bibir, mataku panas menahan air mata. Jadi, aku selama ini terlalu percaya. Jadi, aku ini cuma istri bodoh yang mudah ditipu. Hatiku remuk, lidahku keluh. Aku menatap wajah Dimas yang tertidur lelap di sampingku. Pria yang aku percaya selama 7 tahun ini, ternyata telah mengkhianatiku dengan cara yang paling menyakitkan. Aku ingin berteriak, aku ingin membangunkannya dan menampar wajahnya. Tapi aku tahu itu tidak cukup. Aku menghapus jejakku, meletakkan kembali ponselnya dan berpura-pura tidur. Namun malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata. Aku harus merencanakan sesuatu. Aku tidak akan diam saja. Dimas tidak tahu siapa aku sebenarnya. Dan aku akan memastikan dia menyesal seumur hidupnya. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Aku masih berbaring di tempat tidur, memandangi langit-langit kamar dengan pikiran yang kacau. Aku bisa mendengar suara napas Dimas yang teratur di sampingku, tidur dengan nyenyaknya seolah tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Sementara aku, hatiku terasa hancur berkeping-keping. Aku menggigit bibir bawahku, mencoba menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk mata. Aku ingin marah, ingin menangis, ingin membangunkan Dimas dan menampar wajahnya. Tapi aku tahu, itu tidak akan ada gunanya. Aku bukan wanita yang lemah. Aku tidak akan menghadapinya dengan emosi sesaat. Aku akan bermain lebih cerdas. Aku harus mengumpulkan bukti lebih kuat. Aku menoleh perlahan ke arah Dimas, memastikan dia masih tertidur lelap. Dengan hati-hati aku meraih ponselnya yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Aku menghela napas dalam-dalam sebelum membuka kembali aplikasi chatnya. Aku menggulir layar dan menemukan sesuatu yang membuat tubuhku gemetar. Sayang, aku udah booking hotel di Bali buat kita. Aku nggak sabar ngelewatin malam lebaran bareng kamu. Iya sayang. Aku udah bilang ke istriku kalau aku ada kerjaan mendadak. Dia pasti nggak curiga. Hahaha. Aku kangen banget. Nanti kita jalan-jalan. Ke Ubud ya. Aku pengen foto romantis sama kamu. Aku udah siapin baju couple kita, dadaku terasa sesak. Bukan hanya karena chat mesra ini, tapi karena betapa Dimas menganggapku bodoh. Dia benar-benar merencanakan semuanya. Dia sudah membayar tiket, memesan hotel, bahkan membuat alasan palsu yang sempurna, dan aku selama ini percaya padanya. Tanganku semakin gemetar saat aku menemukan tiket perjalanan pesawat di emailnya. Tiket Jakarta, Bali, 2 tiket. Nama, Dimas Pratama and Maya Wijaya. Keberangkatan, H-2, Lebaran. Hatiku semakin hancur. Jadi, dia akan meninggalkanku sebelum Lebaran? Tidak. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi tanpa pembalasan. Aku butuh lebih banyak bukti. Aku ingin tahu siapa wanita ini. Aku segera beranjak dari tempat tidur dan keluar dari kamar. Aku duduk di ruang tamu dengan laptopku, lalu mulai mencari tahu tentang Maya Wijaya. Aku membuka media sosial, mengetik namanya, dan beberapa akun muncul. Lalu aku menemukannya. Maya Wijaya, fashion influencer and freelance model. Aku mengklik profilnya dan melihat foto-foto yang dia unggah. Wanita itu cantik, rambut panjang tergerai, wajah tirus dengan riasan yang sempurna, tubuh langsing, dan gaya hidup mewah. Setiap fotonya memperlihatkan kehidupan glamor, makan di restoran mahal, liburan ke luar negeri, dan mengenakan pakaian branded. Aku menggulir ke bawah dan mataku terbelalak. Ada foto Dimas di salah satu unggahannya. Dinner with my special one, dan aku makin muak saat membaca komentar di bawahnya. Wah, pacar barumu keren banget, Kak Maya. Kapan kenalin? Cocok banget kalian. Udah lama jadian? Semoga langgeng ya. Dan yang paling menyakitkan, Dimas sendiri yang membalas. Makasih. Guys, doain kita ya. Aku menutup laptopku dengan kasar, tangan mengepal, rahang mengeras. Jadi selama ini, aku hanya istri yang dia sembunyikan di balik hubungan pura-pura mereka. Aku bisa merasakan sesuatu membakar di dalam dadaku. Bukan hanya rasa sakit, tapi juga kemarahan yang luar biasa. Dimas telah memilih bermain api. Aku akan memastikan dia terbakar oleh apinya sendiri. Dimas tidak tahu siapa aku sebenarnya.
Dia hanya mengenalku sebagai Naila, wanita sederhana yang bekerja sebagai desainer grafis freelance. Dia tidak pernah tahu bahwa aku adalah putri dari seorang pengusaha besar. Selama ini aku tidak pernah menunjukkan siapa keluargaku yang sebenarnya. Aku memilih hidup mandiri, menikah dengan Dimas, tanpa membawa embel-embel kekayaan keluargaku. Aku ingin dicintai sebagai Naila, bukan sebagai anak konglomerat. Tapi sekarang, aku tidak akan ragu lagi untuk menggunakan kekuatanku. Aku meraih ponsel dan menelepon seseorang. Halo Om, aku butuh bantuan. Bisa cek siapa Maya Wijaya ini lebih dalam? Suara di seberang telepon langsung menyanggupi. Aku tahu dalam hitungan jam, aku akan mendapatkan segala informasi tentang wanita itu. Aku menarik napas panjang, menenangkan emosiku. Aku tidak akan menangis. Aku tidak akan meratap. Aku akan membuat Dimas menyesal telah mengkhianatiku. Aku menghabiskan malam itu merencanakan langkahku berikutnya. Aku tidak ingin sekadar mengonfrontasi Dimas. Aku ingin memberinya pelajaran yang tak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Dia pikir dia bisa bersenang-senang di Bali bersama selingkuhannya? Dia salah besar. Aku akan memastikan lebaran kali ini menjadi lebaran paling pahit dalam hidupnya. Matahari pagi mulai menyelinap melalui celah-celah jendela, tapi aku masih belum tidur. Semalaman aku menghabiskan waktu menelusuri semua informasi tentang Maya Wijaya, wanita yang telah merusak rumah tanggaku. Dan sekarang, aku sudah punya segala yang aku butuhkan. Nama lengkap, Maya Wijaya. Usia, 28 tahun. Pekerjaan, fashion influencer and freelance model. Koneksi, beberapa pebisnis kelas atas termasuk Dimas. Tapi bagian yang paling menarik, dia bukan hanya sekadar selingkuhan. Aku menemukan bukti bahwa Maya telah menjadi wanita simpanan. Beberapa pria kaya sebelumnya. Banyak foto dirinya di pesta-pesta eksklusif, terlihat mesra dengan beberapa pria berbeda dalam rentang waktu singkat. Jadi, Dimas bukan yang pertama. Dan jelas dia juga bukan yang terakhir. Aku tersenyum sinis. Dimas telah terjebak dalam permainan yang dia kira bisa dia kendalikan. Tapi sekarang, aku yang akan mengendalikan semuanya. Aku mengemasi beberapa barangku ke dalam koper, tetapi bukan untuk mudik ke kampung halaman Dimas. Sebaliknya, aku menuju rumah orang tuaku. Ini pertama kalinya dalam 7 tahun pernikahan, aku meminta bantuan keluarga. Sesampainya di rumah orang tua, aku disambut oleh ibuku dengan tatapan penuh kasih. "Kenapa mendadak pulang, Nay?" tanya beliau, suaranya penuh kekhawatiran. Aku tersenyum, tipis. "Ada sesuatu yang harus aku urus, Bu, sesuatu yang sangat penting." Tak lama kemudian ayahku datang. Beliau adalah sosok pria berwibawa, seorang pengusaha sukses yang memiliki banyak koneksi di dunia bisnis. Aku tahu, jika aku ingin menghancurkan Dimas, ayahku adalah sekutu terbaik yang bisa aku miliki. Aku menatap kedua orang tuaku, lalu menghela napas panjang. "Aku ingin minta bantuan kalian." "Bantuan apa?" Ayahku menatapku dengan tajam. Aku menggenggam tangan beliau dengan erat. "Ayah, Dimas selingkuh." Ruangan mendadak sunyi. Wajah ibuku berubah tegang, sementara ayahku mengepalkan tangan di atas meja. "Apa?" "Kau yakin?" Aku mengangguk lalu meletakkan ponselku di meja menunjukkan semua bukti yang telah aku kumpulkan. Foto tiket pesawat ke Bali, tangkapan layar percakapan mesra mereka, serta informasi tentang siapa sebenarnya Maya. Ibu menutup mulutnya, terkejut. Ayahku menghela napas berat, lalu bersandar di kursinya. "Anak itu benar-benar tidak tahu diri," gumam ayahku akhirnya. Suaranya bergetar oleh kemarahan yang ditahan. "Kau mau ayah lakukan apa, Nay?" tanyanya. Kali ini nada suaranya lebih dingin, aku menatapnya lurus. "Aku ingin Dimas merasakan penderitaan yang lebih besar daripada apa yang sudah dia lakukan padaku ya. Aku ingin dia kehilangan segalanya." Ayahku tersenyum tipis, senyum penuh arti. "Kalau begitu, ayo kita buat dia menyesal." Langkah pertama, menghancurkan karier Dimas. Ayahku memiliki banyak koneksi di industri konstruksi, termasuk di perusahaan tempat Dimas bekerja. Dengan satu panggilan telepon, nasibnya bisa berubah. "Pak Joko, saya ingin bicara tentang salah satu karyawan Anda, Dimas Pratama." Aku duduk diam, memperhatikan ayahku berbicara dengan tenang tapi penuh ketegasan. Beliau bukan orang yang suka basa-basi.
Saya dengar dia akan dinas ke Bali. Menarik sekali, karena saya punya informasi bahwa perjalanan itu bukan untuk urusan kerja. Aku bisa mendengar suara gemuruh di telepon, seolah Pak Joko atasan Dimas terkejut dengan informasi itu. Saya akan kirimkan bukti-buktinya. Saya harap perusahaan Anda tidak mempertahankan seseorang yang tidak memiliki integritas. Dan dengan itu, karier Dimas mulai runtuh. Langkah kedua, membongkar perselingkuhan ini secara publik. Aku menghubungi salah satu temanku yang bekerja di dunia media sosial. Dia punya jaringan dengan banyak akun gosip dan media hiburan yang sering membongkar skandal orang terkenal. Mbak, aku punya cerita panas. Skandal suami influencer dengan seorang model terkenal. Serius? Kirim datanya. Aku bisa bantu viralkan. Aku mengirimkan foto dan bukti percakapan mereka, memastikan bahwa Maya juga akan terkena imbasnya. Beberapa jam kemudian, akun-akun gosip mulai membahasnya. Terbongkar. Suami seorang desainer sukses tertangkap basah selingkuh dengan model. Influencer Maya Wijaya diduga. Jadi pelakor, simak bukti-bukti, chat mesra dengan suami orang. Komentar mulai bermunculan. Gila, kasihan banget istrinya. Maya, Wijaya itu tukang ngerebut suami orang? Jijik banget. Dimas cowok nggak tahu diri. Pantes aja kerjaannya nggak berkembang. Aku tersenyum. Ini baru permulaan. Sore itu, aku kembali ke rumah. Aku tahu, cepat atau lambat, Dimas akan menerima konsekuensi dari perbuatannya. Dan benar saja, Dimas pulang dengan wajah panik. Nei, apa yang terjadi? Kenapa aku dipecat? Kenapa namaku trending di media sosial? Aku menatapnya dengan dingin. Kenapa? Aku melipat tangan di dada. Kamu pikir kamu bisa selingkuh dan tetap hidup enak, Dimas? Matanya melebar lalu wajahnya memerah. Dia mulai menyadari bahwa akulah dalang di balik semuanya. Naila, kamu nggak bisa lakukan ini ke aku. Teriaknya suara penuh kepanikan. Aku mendekat, menatapnya tajam. Aku bisa, dan aku sudah melakukannya. Dimas, kamu pikir aku ini siapa? Cuman istri bodoh yang bisa kamu tipu. Aku ini Naila. Aku bukan wanita sembarangan. Dan sekarang, aku pastikan kamu kehilangan segalanya. Aku mengambil koperku, berjalan menuju pintu. Oh, satu lagi. Aku menoleh padanya. Kamu tahu rumah ini, mobil itu. Semua ini atas namaku. Jadi selamat menikmati hidup barumu tanpa semua kemewahan ini. Dimas membeku. Wajahnya berubah pucat. Naila, tolong. Aku tersenyum dingin. Selamat tinggal, Dimas. Selamat menikmati karma lebaran ini. Lalu aku pergi, meninggalkan dia yang berlutut di lantai, kehilangan segalanya. Aku melangkah keluar dari rumah itu dengan perasaan campur aduk. Marah? Sudah pasti. Sakit hati? Sudah tidak perlu ditanya. Tapi di atas semua itu, aku merasa lega. Selama ini aku terus bertahan dalam rumah tangga yang penuh kebohongan. Aku selalu berusaha menjadi istri yang baik mendukung Dimas dalam segala hal. Tapi ternyata, kesetiaan dan pengorbananku tidak ada artinya di matanya. Dan sekarang, aku tidak akan lagi menjadi wanita bodoh yang terus memaafkan. Saat aku memasukkan koper ke dalam bagasi mobil, ponselku bergetar. Aku melihat nama di layar dan segera mengangkatnya. Halo, Naila, ini aku, Rina. Suara sahabatku terdengar di seberang. Kamu sudah lihat? Semua akun gosip lagi bahas skandal Dimas dan Maya. Aku tersenyum tipis. Tentu saja aku sudah lihat. Ya ampun, ini benar-benar jadi pembicaraan satu kota. Aku sampai nggak percaya, Nay. Suamimu, mantan suamimu, bisa sebodoh itu. Kamu harus lihat video yang baru aja diunggah. Aku mengerutkan kening. Video apa? Tunggu, aku kirim ke kamu. Aku menerima pesan dari Rina dan segera membukanya. Video itu berasal dari seorang jurnalis independen yang suka membongkar skandal orang-orang terkenal. Aku menekan tombol play. Di dalam video itu, terlihat Maya sedang menangis di sebuah lobi hotel mewah. Mbak Maya, bagaimana tanggapan Anda soal skandal perselingkuhan ini? Benarkah Anda menjadi selingkuhan Dimas Pratama? Maya terlihat panik. Dia memakai kacamata hitam besar, berusaha menutupi wajahnya. Itu tidak benar.
Aku nggak tahu kalau dia sudah menikah. Katanya terbata-bata. Bohong, aku mengertakkan gigi. Wanita ini benar-benar aktris yang luar biasa. Lalu tiba-tiba kamera bergerak ke arah seseorang yang berdiri di belakang Maya. Aku hampir terjatuh saat melihat siapa orang itu. Dimas. Dia berdiri dengan wajah pucat, memakai kaos oblong dan celana pendek seperti orang yang baru saja kehilangan segalanya, karena memang itulah kenyataannya. Pak Dimas, bagaimana tanggapan Anda? Apakah benar Anda berselingkuh dengan Maya Wijaya? Dimas mengangkat tangannya mencoba menutupi wajahnya. Aku nggak mau bicara soal ini. Tolong jangan ganggu aku, katanya ketus sebelum berlari pergi. Video berakhir dengan suara para jurnalis yang masih mengejar mereka. Aku tertawa sinis. Jadi sekarang dia malu, lucu. Dia tidak malu saat mengkhianatiku. Dia tidak malu saat berbohong padaku. Tapi sekarang, ketika seluruh dunia tahu kebusukannya, dia baru merasa terpojok. Selamat datang di dunia nyata, Dimas. Dunia di mana kebohonganmu akhirnya terbongkar. Hari itu, aku memutuskan untuk tetap tinggal di rumah orang tuaku. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri, dan aku juga ingin melihat bagaimana semua ini akan berkembang. Lalu sore harinya sebuah nomor yang sangat ku kenal menelepon. Naila, tolong angkat. Aku membiarkannya berdering. Lalu pesan pun masuk. Naila, aku mohon. Aku butuh bicara dengan kamu. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, rumah kita, semuanya. Aku menyesal, Nay. Ku mohon beri aku kesempatan. Aku membaca pesan-pesan itu tanpa ekspresi. Aku ingin marah, ingin meneriakinya, ingin membalas dengan kata-kata pedas. Tapi kemudian aku sadar, dia tidak pantas mendapatkan perhatianku lagi. Jadi, aku melakukan sesuatu yang lebih menyakitkan daripada sekadar marah. Aku mengabaikannya. Aku tidak membalas pesannya. Aku tidak mengangkat teleponnya. Karena tidak ada hukuman yang lebih menyakitkan bagi seorang pria seperti Dimas selain diabaikan oleh wanita yang pernah mencintainya. Malam harinya aku mendapat telepon dari ayahku. Naila, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Apa itu ya? Ternyata bukan hanya kamu yang ditipu oleh Dimas. Dia juga sudah menipu perusahaan tempatnya bekerja. Aku terdiam. Apa maksudnya? Dia selama ini menggelapkan dana proyek. Itu sebabnya dia bisa hidup mewah meskipun gajinya tidak seberapa. Dan sekarang perusahaan sedang menyelidikinya. Mungkin dalam beberapa hari ke depan, dia akan berurusan dengan polisi. Aku terbelalak. Jadi selama ini Dimas bukan hanya pengkhianat dalam rumah tangga, tapi juga seorang penipu. Aku menggelengkan kepala, tidak menyangka bahwa orang yang pernah kubagi hidup selama 7 tahun bisa sejahat ini. Tapi setidaknya, keadilan akhirnya akan datang untuknya. Aku menutup telepon dan menatap langit malam dari balkon kamar. Aku telah melewati badai yang sangat besar. Tapi aku tahu satu hal, ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari kehidupanku yang baru. Tanpa Dimas, tanpa kebohongan. Hanya aku dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Malam itu, aku duduk di balkon rumah orang tuaku, menyesap secangkir teh hangat sambil menatap langit yang bertabur bintang. Udara sejuk menenangkan pikiranku, tapi jauh di dalam hati, aku tahu ini belum selesai. Dimas mungkin telah kehilangan pekerjaannya, namanya telah hancur di media sosial. Perselingkuhannya telah terbongkar, tapi apakah itu cukup? Tidak. Aku ingin melihatnya jatuh lebih dalam. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya, seperti yang pernah dia lakukan padaku, dan, sepertinya, semesta mengabulkan keinginanku. Pagi-pagi sekali aku mendapat telepon dari ayahku. Naila, kau pasti ingin melihat berita hari ini. Aku segera mengambil ponsel dan membuka berita terbaru. Judul utama di banyak media online langsung membuat mataku membelalak. Ex-manajer proyek tertangkap, diduga gelapkan dana perusahaan ratusan juta. Dimas Pratama resmi ditahan, bukti baru menunjukkan keterlibatannya dalam kasus korupsi. Tanganku sedikit gemetar saat membaca berita itu. Pihak kepolisian akhirnya menangkap Dimas Pratama, mantan manajer proyek sebuah perusahaan konstruksi,
atas dugaan penggelapan dana proyek senilai lebih dari 300 juta rupiah. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari pihak perusahaan yang menemukan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan yang dibuat oleh tersangka. Aku tersenyum dingin. Jadi, inilah akhir dari pria yang pernah kusebut suami? Aku melanjutkan membaca berita itu dan menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Salah satu saksi dalam kasus ini adalah Maya Wijaya, model sekaligus influencer yang belakangan ini terseret dalam skandal perselingkuhan dengan tersangka. Dalam kesaksiannya, Maya mengaku tidak mengetahui bahwa Dimas menggunakan uang hasil penggelapan untuk membiayai gaya hidup mewah mereka. Aku hampir tertawa. Maya benar-benar cuci tangan? Jadi setelah semua ini, dia meninggalkan Dimas begitu saja? Oh, betapa ironisnya hidup ini. Dimas menghancurkan pernikahannya demi wanita itu, hanya untuk berakhir di penjara sendirian. Beberapa hari kemudian aku menerima pesan dari seorang kenalan di kepolisian. Naila, kalau mau lihat Dimas, dia ada di tahanan sekarang. Dia terus menyebut namamu. Aku menghela napas panjang. Aku tidak punya alasan untuk menemuinya, tapi ada bagian kecil dalam diriku yang ingin melihat seberapa jauh kejatuhannya. Jadi, siang itu, aku pergi ke kantor polisi. Begitu aku memasuki ruang tahanan, aku melihatnya. Dimas duduk di sudut mengenakan pakaian tahanan warna oranye. Rambutnya berantakan, wajahnya tampak lebih kurus dan matanya merah. Mungkin karena kurang tidur atau terlalu banyak menangis. Ketika dia melihatku, dia segera berdiri. Matanya berbinar penuh harapan. Naila, suaranya serak. Tolong aku. Aku tetap diam, menatapnya tanpa ekspresi. Aku menyesal, Nay. Aku benar-benar menyesal. Katanya, suaranya mulai bergetar. Aku kehilangan semuanya. Pekerjaan, uang, bahkan Maya. Dia meninggalkanku. Aku menatapnya tajam. Oh, jadi sekarang kamu sadar? Setelah semuanya hancur? Aku, bodoh, Nay. Aku khilaf. Aku mohon bantu aku keluar dari sini. Aku menghela napas lalu mendekat ke jeruji. Dimas, dulu aku mencintaimu lebih dari siapapun. Aku memberikan segalanya untukmu. Tapi apa yang kau lakukan? Kau mengkhianatiku, mempermalukanku, dan sekarang kau berani meminta bantuanku? Dimas mulai terisak. Aku benar-benar menyesal. Aku akan berubah. Aku tertawa kecil. Kamu tidak akan berubah, Dimas. Kamu hanya menyesal karena tertangkap. Dia terdiam. Aku mendekat lebih dekat lalu berkata dengan suara rendah tapi penuh kepastian. Aku tidak akan pernah membantumu. Ini karmamu. Dan aku ingin kamu merasakannya, sampai ke tulang. Lalu aku berbalik, meninggalkannya yang menangis, tanpa harapan. Beberapa bulan berlalu dan kehidupanku berubah total. Aku kembali fokus pada karierku di dunia desain fashion. Aku meluncurkan koleksi terbaru yang mendapatkan banyak apresiasi. Bisnisku berkembang lebih pesat dari sebelumnya. Lebih dari itu, aku juga belajar mencintai diriku sendiri. Aku tidak lagi memikirkan Dimas. Aku tidak lagi merasa sakit hati. Justru, aku bersyukur. Karena tanpa pengkhianatan itu aku tidak akan menjadi wanita yang lebih kuat seperti sekarang. Dan pada suatu malam, ketika aku berjalan di acara fashion show dengan penuh percaya diri, aku tersenyum. Akhirnya, aku benar-benar menang. Sudah lebih dari 6 bulan sejak Dimas dipenjara dan namanya lenyap dari kehidupanku. Semua rasa sakit, penghinaan, dan air mata yang dulu menghantuiku perlahan memudar. Kini, aku benar-benar hidup untuk diriku sendiri. Bisnisku berkembang pesat. Aku telah menghadiri beberapa acara fashion bergengsi di Jakarta, dan bahkan mulai merambah pasar internasional. Aku akhirnya menjadi wanita yang mandiri dan sukses, sesuatu yang dulu tak pernah kulihat saat masih bersama Dimas. Namun di balik semua kesibukanku, ada satu hal yang masih kosong, hatiku. Aku selalu berpikir bahwa aku sudah cukup bahagia sendirian. Tapi dalam keheningan malam, aku sadar ada sesuatu yang masih hilang. Suatu hari, aku diundang ke sebuah gala dinner di sebuah hotel mewah di Jakarta. Acara itu dihadiri oleh para pengusaha, selebriti, dan tokoh-tokoh penting di dunia fashion.
Saat aku berjalan melewati ruangan yang penuh dengan orang-orang berkelas, aku merasakan sepasang mata menatapku. Aku menoleh, dan di sanalah dia, seorang pria tinggi dengan jas hitam yang elegan, berdiri di dekat meja bar. Matanya tajam namun hangat, dan ada senyum tipis di wajahnya yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku berpikir, siapa pria ini? Saat aku hendak berbalik, dia melangkah, mendekat. Permisi, kamu Naila kan? Suaranya dalam, tenang, dan entah kenapa, membuatku sedikit gugup. Iya, saya Naila. Maaf, kita pernah bertemu sebelumnya. Dia tersenyum. Belum, tapi aku sudah sering mendengar tentangmu. Aku Evan, teman lama kakakmu. Aku mengerutkan kening. Kakak? Iya, Aryo. Dia dulu sering bercerita tentang adiknya yang ambisius dan berbakat di dunia fashion. Aku terkejut. Kakakku memang tidak banyak bercerita tentang teman-temannya, jadi aku sama sekali tidak tahu siapa pria ini. Tapi ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuatku merasa nyaman. Wah, sepertinya kakakku memang suka membanggakan aku. Aku terkekeh. Evan tersenyum. Bukan hanya dia yang bangga. Aku juga terkesan dengan perjalanan hidupmu. Kamu wanita yang kuat, Naila. Hatiku berdesir mendengar kata-katanya. Kami menghabiskan malam itu dengan mengobrol. Evan adalah pria yang cerdas dan menyenangkan. Tidak ada kesan memaksa atau mencoba mendekati dengan cara murahan. Dia hanya menjadi dirinya sendiri, dan itu cukup untuk membuatku tertarik. Mungkinkah ini awal dari sesuatu yang baru? Setelah malam itu, aku dan Evan sering berkomunikasi. Awalnya hanya sebatas chat santai lalu mulai bertukar cerita lebih dalam. Aku merasa nyaman. Bersama Evan aku bisa tertawa lepas. Aku bisa menjadi diriku sendiri tanpa harus takut dihakimi. Dia tidak menekan, tidak menuntut, hanya hadir. Hingga suatu hari, saat kami bertemu untuk makan malam, dia berkata sesuatu yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Naila, aku tahu kamu baru saja melewati masa-masa sulit. Aku nggak mau terburu-buru. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku menatapnya dengan penasaran. Aku menyukaimu. Seketika, aku terdiam. Aku nggak tahu apa kamu sudah siap untuk membuka hati lagi. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku di sini. Aku bersedia menunggumu sampai kamu benar-benar siap. Aku menelan ludah. Hatiku dipenuhi berbagai emosi yang campur aduk. Aku tidak ingin tergesa-gesa. Aku tidak ingin jatuh dalam lubang yang sama seperti dulu. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tidak takut lagi untuk mencoba. Aku tersenyum. Evan, terima kasih. Aku nggak bisa janji apa-apa sekarang. Tapi aku ingin kita menjalani ini pelan-pelan. Evan mengangguk. Aku nggak keberatan menunggu, Naila. Yang penting, aku bisa melihatmu tersenyum lagi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku benar-benar merasa dicintai.